Halo, selamat siang buat you people semuanya. Nah, spesial ya, di kesempatan siang hari ini masih bersama Riswa dari Toserba Jogja Cikampek. Di siang hari ini kita akan ada live Instagram spesial Hari Kesehatan Nasional. Dari sini kita juga bekerja sama dengan RSIA Sentul ya. Dan di sini untuk pembahasan yang akan kita bahas di siang hari ini ada menjaga senyum sehat selama masa pandemi. Dan di sini juga sudah hadir narasumber kita dari RSIA Sentul untuk spesialis konservasi gigi ya Kak ya. Ada Dokter Anindya. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang, Mbak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget ya udah datang di siang hari ini. Dokter, ini spesial banget ya di siang hari ini untuk tema yang akan kita bahas, menjaga senyum sehat selama masa pandemi. Ini kan biasanya pakai masker nih. Ya, betul. Betul ya, tapi senyum juga harus tetap sehat ya. Gimana caranya mulut tetap sehat dan gigi juga selalu bersih ya, bersih dan sehat pastinya. Apa aja nih Dok yang akan kita bahas di siang hari ini? Apa aja yang akan kita bahas? Mungkin bagaimana cara tips-tips ya Mbak ya, memelihara senyum kita agar tetap sehat selama pandemi meskipun kita pakai masker nih Mbak. Betul. Yang pasti kalau di rumah mungkin buka masker ya. Buka masker ya. Suami atau istri atau keluarga terdekat itu sudah tapi dibuka maskernya jangan sampai ternyata giginya misalnya merasa bau mulut atau ada yang hitam-hitam, itu kan gak cantik juga. Mungkin nanti setelah pandemi ini lewat akan ada new normal, kita udah gak pakai masker lagi, jangan sampai giginya juga atau senyumnya tidak cantik lagi gitu Mbak. Betul banget ya, jadi mulut dan gigi juga harus tetap sehat walaupun selama masa pandemi ya. Informasi juga di sini buat you people, ini juga Risa mau sedikit bertanya nih Dok, bener nggak sih kalau gigi yang sehat itu harus selalu gigi yang putih? Ya, sekarang ini memang mulai agak bergeser pemikirannya kalau gigi itu harus putih kinclong gitu ya. Padahal yang terutama adalah gigi itu harus sehat dulu. Betul. Kalau sehat, nanti otomatis secara otomatis akan terlihat lebih putih, lebih bersih, lebih kinclong gitu. Jadi kalau misalnya yo people mungkin atau keluarga Sentul juga yang mendengarkan gitu ya. Misalnya punya gigi yang warnanya agak ada coklat, hitam-hitam atau yang di depan gitu ya, atau yang di belakang ketika ketawa, apa itu ya, kok ada hitam di belakang gitu. Nah itu harus ditangani dulu sebenarnya, maksudnya mungkin datanglah ke dokter gigi untuk ditambal. Nanti setelah ditambal kan keluarganya, giginya akan diperbaiki lagi, disesuaikan lagi warnanya seperti gigi asli. Nah nanti akan putih kembali otomatis giginya gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya. Gigi yang sehat memang tidak harus selalu putih, tapi kalau misalnya gigi yang sehat otomatis warna gigi juga akan mengikuti seperti itu Dokter ya. Akan lebih cerah gitu. Akan lebih cerah, betul banget. Ya, Dokter Anin, di sini dokter di RSIA Sentul itu sebagai spesialis konservasi gigi ya. Iya. Nah, apa bedanya dengan yang umum nih Kak? Oh iya, memang spesialis konservasi gigi sebenarnya udah agak cukup lama, tapi di daerah Cikampek dan sekitarnya mungkin ya masih agak jarang. Kalau dokter gigi umum itu kan pasti merawat gigi-gigi yang berlubang, gigi yang perlu dibersihkan sarang giginya atau dicabut giginya. Nah kalau spesialis konservasi gigi ini intinya kami itu ingin mempertahankan gigi, jangan sampai dicabut. Biasanya yang kami pertahankan itu gigi-gigi yang giginya berlubang besar, gigi yang mengalami infeksi seperti bengkak kayak gitu ya. Terus juga nanti bisa penanganan yang lain-lain seperti penambalan yang estetik kayak gitu juga bisa ke konservasi gigi. Jadi kami itu kayak lebih mungkin kasus-kasusnya jadi agak lebih sulit dibandingkan dokter. Betul ya. Jadi kalau misalnya ke dokter umum biasanya kan kita sakit gigi sedikit, aduh nggak sabar nih pengen langsung dicabut aja gitu ya dokter ya. Tapi kalau misalnya bagian konservasi gigi ini lebih mempertahankan gimana caranya kasih solusi, betul. Ini solusi dari segala solusi nih yang sering mengalami sakit gigi atau enggak yang sering punya masalah sama gigi, boleh ya langsung datang ke RSIA Sentul ya dok ya.
Karena sekarang di RSIA Sentul kita juga bukan hanya melayani mulai dari kesehatan bayi dan juga anak ya, anak ataupun kandungan, tapi juga sudah melayani spesialis gigi, kemudian THT ya, bedah juga ada. Nah silakan nih jadi buat you people semua, khususnya pelanggan setia Jogja ataupun keluarga besar Sentul mungkin, kalau misalnya biasanya datang ke RSIA Sentul itu biasanya cuma buat konsultasi kandungan ataupun konsultasi kesehatan anak, betul. Nah sekarang bisa juga ya, mulai dari THT, kemudian bedah ataupun mau cek kesehatan gigi langsung sama dokter Anin itu bisa ya. Layanannya sudah cukup lengkap kok, Mbak. Betul, banyak dan lengkap ini ya, satu tempat sudah lengkap semua, jadi nggak perlu kemana-mana lagi ya. Iya. Terus lagi nih dok, tadi saya juga mau sedikit bertanya ya. Ini kan kebetulan di Jogja Cikampek kita ada program Bulan Si Buah Hati. Ini banyak banget menawarkan produk untuk perlengkapan si buah hati ya, mulai dari susu anak, kemudian pakaiannya juga, pokoknya banyak banget. Nah, sedikit pertanyaan tentang si buah hati ini dok. Biasanya kalau anak baby ini pasti kalau enggak ASI itu susunya formula. Nah, biasanya ngaruh ke gigi yang rusak ya, gigi bagian depan. Itu cara menangannya gimana dok? Kenapa kok bisa seperti itu gitu kalau misalnya pakai susu formula? Biasanya sih gigi bagian depan ya. Yes, ini pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya yang paling utama yang perlu diingat adalah dari untuk keluarga Sentul dan Yo People bahwa ASI itu memang yang terbaik. Karena ya segala macam yang dibutuhkan untuk buah hati mungkin ya tersedia di sana. Tapi memang kadang-kadang ada kendala pada saat pemberian ASI mungkin ya untuk para ibu-ibu yang akhirnya harus memilih susu formula. Nah kalau susu formula itu yang pasti kandungan-kandungan gizinya sudah dibuat sedemikian rupa oleh produsennya mungkin ya. Tapi yang paling sering adalah tingkat gulanya cukup tinggi gitu. Kenapa gulanya tinggi? Karena ya untuk memenuhi nutrisi mungkin ya. Tapi untuk kesehatan giginya biasanya menyebabkan gigi lebih cepat berlubang gitu. Terutama lagi apabila adik bayinya atau buah hatinya ngedot gitu ya malam terus tidur. Betul, sering ya. Kayaknya gitu semua kayaknya ya. Betul. Jadi ketika minum susu nyantel aja gitu, tidak dibuka. Nah biasanya itu kan sisa-sisa susu formula akan tersimpan di dalam rongga mulut gitu. Yang paling sering berlubang biasanya adalah rahang atas depan dan gigi bagian belakang bawah justru. Nah gigi depan bawah justru bagus, agak aneh ya. Itu namanya nursing bottle caries kalau istilah kedokterannya. Jadi bagian depan gigi bawahnya bagus, tapi gigi depan atas dan gigi belakang bawah dan atas mungkin ya berlubang. Nah nanti kalau misalnya ada keluarga Sentul dan Yo People mungkin ya salah saya. Ada yang anaknya atau buah hatinya mengalami ciri-ciri atau gejala seperti itu, nah itu sudah termasuk nursing bottle caries. Nah kalau misalnya sudah seperti itu, memang yang harus dilakukan adalah pertama periksa ke dokter gigi. Apa tindakan yang harus dilakukan? Nah kalau misalnya masih bisa ditambal, kita tambal satu persatu untuk memperbaiki kondisi giginya. Tapi selain itu juga mulai ada perubahan cara minum susu. Cara minum susu ya. Entah itu mulai diubah tidak pakai dot lagi, mulai pakai gelas, atau setelah ngedot itu harus ada treatment dari ibunya, misalnya dibersihkan gitu ya, atau si botolnya itu diganti dengan yang isinya air putih, jadi terbilas rongga mulutnya. Oke, iya Gitu betul, sebenarnya. bisa ya. Tapi jangan lupa ke dokter gigi buat dicek gitu. Masih bisa kok. Ada yang beberapa pasien saya ini jadi sharing ya. Ngobrol-ngobrol. Boleh. Ada yang datang katanya, aduh saya itu kalau anaknya kecil banget nggak usah ke dokter gigi dulu. Kenapa bu? Gitu ya. Iya soalnya nggak ada gunanya ditambal, belum tentu gitu. Kalau misalnya anaknya kooperatif, bisa kok dilakukan penambalan. Tapi nanti seiring bertambahnya usia, mungkin akan diperbaiki tambalannya yang lebih bagus lagi. Gitu. Oke, terjawab sudah ya buat Yo People nih, buat Bunda khususnya ya. Tadi kita sudah bertanya bagaimana cara menangani untuk si buah hati yang sering minum susu formula, tapi
giginya sering jadi keropos ya dok ya, mungkin bukan keropos bahasanya tadi Kalau bahasa awamnya mungkin progres. betul. Tapi kalau bahasa kedokterannya nursing battle caries. Oke, jadi bisa ditanganinnya nanti misalnya nih bundanya habis ngasih minum susu babynya, nah nanti bisa langsung dikasih air putih juga ya, didot yang satunya lagi tapi ya didot bersih, kemudian digantikan untuk yang air susu ke air putih ataupun air mineral untuk mengurangi yang tadi ya, biar giginya tetap bagus. Susu formula gitu ya Mbak. Betul. Nah ini pemahaman banget nih ya buat Risa juga, soalnya Risa juga gitu dok, punya anak, giginya juga seperti itu. Nah berarti solusi juga buat bunda semua di rumah ya. Ada informasi ini buat you people kembali ke RSIA Sentul ya. Di sini juga RSIA Sentul melayani rawat jalan ataupun rawat inap laki-laki dewasa juga ternyata sudah bisa ya. Sudah lengkap banget ya. Ya silakan buat you people ataupun keluarga besar Sentul yang kalau misalnya nih punya keluarga yang amit-amitnya sakit atau apa, langsung aja datang ke Sentul karena sekarang satu rumah sakit ataupun langsung datang ke satu RSIA Sentul itu sudah bisa melayani semuanya ya. Dan dokter, satu pertanyaan lagi ya dari Risa, boleh? Boleh. Nanti juga buat you people yang mau bertanya nih yang di rumah itu nanti bisa ya, kita juga nanti ada bagi-bagi bingkisan juga, tapi ini satu Ada bingkisan juga? betul, ada dong ya, Boleh. spesial dari RSIA Sentul dan juga dari Jogja Cikampek ya. Boleh Mbak. Ya, pertanyaan nih dok, buat dokter untuk karang gigi mungkin ya, karena kan sekarang makanan itu udah nggak teratur, mau makan apa-apa, yang penting enak aja ya langsung kita makan. Tapi tanpa kita sadari mungkin dari efek samping dari makanan itu bisa menimbulkan yang namanya karang gigi. Itu ada nggak sih dok cara untuk mencegahnya selain dari mengurangi makanan yang enak-enak gitu loh? Boleh dok ya? Iya, sebenarnya yang perlu diketahui lebih dulu adalah bagaimana cara terbentuknya karang gigi gitu. Kalau sebetulnya kita makan berbagai macam jenis makanan nggak apa-apa sih Mbak sebetulnya. Kalau saya nggak pernah melarang pasien atau anak kecil yang datang ke klinik gitu ya, nggak boleh makan coklat, saya nggak pernah larang sih, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nah, bagaimana karang gigi itu bisa terbentuk? Jadi kan kita biasanya makan nih, setelah makan memang pasti akan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam rongga mulut. Kalau misalnya dia tidak terbersihkan dengan sikat gigi, jadilah plak. Tahapannya seperti itu dulu. Plak itu suatu lapisan di permukaan gigi yang masih bisa dibersihkan dengan penyikatan gigi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sikat giginya bagus, cara menyikatnya maksudnya ya, semua daerah gigi terbersihkan, ya tidak akan timbullah si karang gigi itu. Tapi kalau misalnya seiring perjalanan waktu si plak itu tidak terbersihkan gitu ya, posisi plaknya sulit gitu karena giginya yang berjejal atau ada gigi yang hilang jadinya ada yang nyelempit gitu ya Mbak ya, itu plak gigi akan termineralisasi jadinya mengeras. Nah setelah mengeras timbullah si karang gigi itu. Kalau misalnya karang gigi sudah terbentuk, cepat-cepatlah datang ke dokter gigi untuk dibersihkan. Karena satu-satunya cara adalah scaling atau pembersihan karang gigi. Sudah nggak bisa dengan sikat gigi biasa. Jadi kayak apa sih bentuknya? Mungkin kalau you people atau keluarga Sentul, aku ada nggak ya karang giginya gitu? Itu biasanya lapisan putih yang letaknya di daerah leher-leher gusi. Nah itu tuh karang gigi yang masih baru yang warna putih. Tapi kalau misalnya sudah menguning atau sudah menghitam gitu ya, atau agak keabu-abuan, itu sebenarnya karang giginya sudah menaun, jadi udah lebih di atas 1 tahun. Cepat-cepatlah datang ke dokter gigi. Karena yang paling yang terasa biasanya paling awal itu mungkin nafas jadi kurang segar gitu ya, terjadi bau mulut atau halipasis. Kemudian setelah itu, bau mulut mungkin tidak nyaman, nanti gusinya bisa turun. Kalau orang tua suka lihat nggak Mbak, ada yang giginya jadi manjang gitu. Betul. Itu tuh karena timbunan karang gigi yang dia tuh jahat gitu ya, menggerogoti gusinya. Jadi gusinya itu yang megang giginya turun gitu. Jadinya giginya menjadi lebih panjang. Itu efek jangka panjang ya, makanya 6 bulan sekali ke dokter gigi itu
boleh dilakukan oleh Yo People dan Boleh keluarga banget Sentul. ya. Alangkah baiknya rutin ya, rajin ke dokter gigi mulai dari usia dini kalau bisa ya Bun ya. Dan ini dokter ada pertanyaan dari Ibu Novia. Perawatan saluran gigi diapain saja dok? Nah, boleh dok. Iya, biasanya pasien-pasien atau yang datang ke saya itu giginya lubangnya sudah besar. Besarnya besar banget sampai sepertinya kayak udah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi nanti setelah diperiksa biasanya saya perlu ronsen foto selain diperiksa langsung gitu ya. Dan juga ronsen foto, kita lihat, kita evaluasi apakah masih bisa dipertahankan giginya. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan, ya kita pertahankan dengan melakukan perawatan saluran akar. Nah, apa itu perawatan saluran akar dan tahapannya seperti apa aja sih gitu. Kalau yang akan dilakukan, yang pasti pertama, saya biasanya ngasih tau gini, di dalam gigi itu kan ada lapisan gigi ya. Kalau zaman SD kita suka ada email gitu ya, kayak ada dentin. Nah, di dalam gigi itu juga ada ruangan yang isinya syaraf dan pembuluh darah gigi. Jadi kalau misalnya lubangnya sudah sampai ke ruangan itu, ruangan rongga pulpa namanya, dia akan sakitnya nyut-nyutan. Ada nggak ya Yo People yang ngerasain itu atau keluarga Sentul? Nah kalau misalnya ada, ya itu sebenarnya lubangnya sudah dalam. Nah kalau misalnya sudah dalam, nanti harus dirawat saluran akar. Yang pertama akan dibuka si mahkotanya itu, dibersihkan dulu. Setelah itu saya kasih saluran akarnya, habis dicari nanti dibentuk saluran akarnya, dibersihkan, diaplikasikan obat sampai tidak ada keluhan, karena kan tadi sakit ya atau bengkak. Keluhan itu hilang, barulah kita isi saluran akarnya. Setelah bagus, nggak ada keluhan, baru kita bangun lagi mahkotanya. Jadi entah itu dengan tambalan atau dengan crown, nanti jadinya seperti gigi biasa lagi yang dapat berfungsi dengan baik gitu. Jadi tidak perlu sampai dicabut. Jadi masih ada cara lain gimana caranya supaya giginya tidak dicabut ya. Terus nih dok, ada lagi pertanyaan dari Ibu Dwi ya. Gigi apa ini kak? Gigi depan anak ya? Gigi depan anak. Sisa akarnya, gigi depan anak, sisa akar tindakannya diapain dok biar tumbuh lagi? Oh, pertanyaan bagus. Ini juga yang mau bisa tanyain nih. Boleh. Ya, yang perlu dicek awal anaknya usia berapa tahun. Terus sisa akarnya itu sisa akar gigi susu atau sudah sisa akar gigi tetap. Kalau sisa akar gigi tetap, misalnya masih bisa dipertahankan, kita pertahankan meskipun udah sisa akar gitu ya. Karena udah nggak ada lagi penggantinya dan rasanya akan berbeda apabila ada gigi, sensasi ada gigi sama tidak ada gigi gitu. Nah, kalau misalnya giginya masih gigi susu, boleh diperiksakan ke dokter gigi. Kalau misalnya kapan dia akan terganti, biasanya kita cek dulu dari ronsen fotonya. Kalau misalnya memang di sana ada benihnya, ya nanti mungkin kalau misalnya sudah waktunya untuk lepas, kita cabut aja sisa akarnya supaya gigi yang permanennya atau gigi tetapnya akan tumbuh ke bawah gitu. Sambil menunggu gigi permanennya tumbuh, nanti rongga atau ruangan yang tersisanya di maintain atau dijaga supaya nggak kemana-mana giginya, biar giginya tuh nggak karenghol gitu nantinya. Ya nggak karenghol, betul ya istilahnya ya. Terus nih dok, ada lagi pertanyaan dari You People di rumah. Ini ada Ibu Ella ya. Pertanyaannya, dok saya sedang hamil 7 bulan, boleh bersihkan karang gigi? Ya, pertanyaannya seru-seru ya. Benar ya, You People banyak menyimak ya. Ada yang dari anak, ada yang dari dewasa. Betul. Ya, ada ibu hamil juga hebat. Ya, jadi Ibu Ella ya kalau nggak salah tadi hamil 7 bulan sebenarnya sudah masuk ke trimester kedua menjelang ketiga ya. Tindakan-tindakan gigi biasanya atau tindakan kesehatan yang lain biasanya diperbolehkan di trimester kedua ke atas menjelang trimester ketiga. Kalau yang udah mepet-mepet lahiran sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, kalau 7 bulan pembersihan karang gigi bisa banget gitu. Yang penting pada saat kontrol
dengan objinnya gitu ya, mungkin bilang dulu, saya mau bikin karang gigi, bisa nggak dok? Kan yang perlu pertimbangan adalah pertimbangan dari dokter objinnya dilakukan tindakan itu apakah tidak masalah gitu, karena kan beliau yang tahu kondisi ibu dan janinnya. Kalau misalnya boleh, boleh banget, 7 bulan tuh waktu yang tepat sebetulnya. Bisa datang ke RSUKS Sentul ya. Iya, boleh ya. Buat Ibu Ella pertanyaan sudah terjawab ya. Terus lagi dok, masih ada satu pertanyaan dari Iwan. Akar gigi tertinggal bahaya atau tidak? Tertinggal gimana? Tertinggal. Apa mungkin, habis dicabut kali ya mbak, terus ada akar gigi tertinggal ya? Kita anggap aja itu kali ya mbak. Boleh. Yang mesti dicek lagi mungkin biasanya dengan bantuan foto ronsen, yang tertinggal itu sepanjang apa. Kalau misalnya dia fragmen, kita bilangnya jadinya fragmen ya, mungkin sekitar mungkin 1 mili atau 2 mili gitu ya, tertimbun di dalam tulang, nggak apa-apa sih sebenarnya, nanti akan diresorpsi sendiri gitu, akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dia cukup besar, terus luka pencabutannya tidak menutup, kan dia akan bisa menimbulkan infeksi baru gitu ya. Ya lebih baik diambil lagi, tapi setelah mungkin ini habis pencabutan langsung atau udah agak jangka waktunya agak lama, nanti saya kurang tahu. Nanti kalau misalnya boleh Pak Iwan bisa datang ke dokter gigi dulu, dicek lagi gitu kondisi terakhir yang sekarang itu seperti apa gitu Pak. Kondisi terkini ya, nanti Ya. dicek dan infokan juga ke dokter gigi. Bisa langsung datang ke RSIA Sentul ya. Ya. Terus nih, kan mumpung ngobrol langsung sama dokter Anin ya, spesialis konservasi gigi ya. Nah ini juga Risa mau bertanya, kalau misalnya giginya sakit terkadang itu sampai ke kepala dok. Ya. Sampai nggak bisa tidur. Iya betul, itu kenapa itu dok? Sampai dibikin lagu ya Mbak. Betul ya. Jadi istimewa gitu ya. Iya, yang itu tadi sempat diceritakan. Jadi kalau ruangan gigi yang ada saraf giginya, ada pembuluh darahnya, kalau lubangnya sudah sampai situ, bakteri sudah masuk ke situ, ya sakitnya wow, karena sudah mengenai saraf di dalam gigi. Nah, saraf gigi itu kan tergantung posisinya. Kalau rahang atas ya memang rasanya tuh pusing banget karena dekat mata dan dekat pelipis gitu ya. Tapi kalau gigi bawah ujung itu bisa sakit leher, sakit pundak, itu juga bisa jadi gejala. Kurang lebih seperti itu sih kenapa sakitnya seperti itu. Terjawab sudah ya pertanyaan dari Risa. Dari YP buat people yang masih mau bertanya, ini boleh banget ya, boleh banget. Terus ini juga ada yang bertanya nih. Siapa nih, boleh dok? Saya mau bertanya kandungan apa saja yang harus ada dalam sebuah pasta gigi. Ya, kandungan apa aja yang harus ada dalam pasta gigi? Yang paling penting adalah fluoride. Ya, itu aja sih sebenarnya yang paling penting. Kalau misalnya produk-produk yang ada di pasta gigi di sini gitu ya, sebetulnya sudah cukup bagus karena pasti mengandung fluoride, meskipun dengan persentase yang berbeda. Nah setelah itu barulah mungkin dimodifikasi, ada yang ibaratnya sodanya dikurangin gitu ya, sabunnya dikurangin, terus jadi ditingkatin beberapa bahan tertentu untuk mengatasi gigi sensitif, makanya jadilah pasta gigi sensitif kayak gitu ya. Betul. Itu sih hanya ibaratnya kalau saya bumbu-bumbu gitu, tapi yang paling penting adalah mengandung fluoride gitu, karena itu yang diperlukan untuk memproteksi gigi. Oke, jadi yang terpenting mengandung fluoride ya dok ya. Kalau Ya. selebihnya itu lebih ke variasinya mungkin ya. Itu preferensi atau kenyamanan masing-masing konsumen atau pasiennya juga. Betul. Dan buat you people ataupun buat keluarga Sentul nih yang mau langsung ya konsultasi sama dokter Anin, ini juga ada jadwalnya dok ya. Di setiap hari Senin dan Rabu mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam ya. Sore-sore bisa datang. Sore-sore pulang kerja ngantar anak boleh langsung ke sana ya. Atau nggak mau bundanya cek langsung sendiri bisa ya. Terus untuk klinik gigi umumnya juga ini juga sudah ada jadwalnya tersendiri ya. Ini mulai dari Senin sampai Sabtu. Itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu selalu ada ya. Jadi silakan buat people yang mau cek kesehatan gigi yuk langsung ya datang ke RSIA Sentul ya. Ini dekat dari Jogja Cikampek ya dok ya. Dokter sering belanja ke Jogja?
sering dong. Oh iya, belanja ke Jogja. sering. Harus dong. Betul ya, belanja hemat itu hanya di Jogja. Terus lagi ini buat ya people juga yang masih mau bertanya, ini masih boleh ya Kak ya? Boleh. Dan lagi di sini untuk usia anak boleh apa ini Kak? Periksa gigi di usia berapa tahun dok? Boleh dijawab ya? Iya, karena memang RSA karena rumah sakit ibu anak pasti banyaknya anak kecil gitu ya. Usia terbaik kapan sih yang diperlukan untuk anak periksa ke dokter gigi? Yang pasti ketika giginya sudah mulai muncul itu sudah jadi apa ya, kewajiban untuk memperkenalkan dokter gigi di usia dini. Memperkenalkan itu tuh bisa aja melalui cerita kayak gitu ya awal-awalnya. Nah kalau periksa ke dokter gigi memang kita butuh kooperatif dari anak. Biasanya di usia 2 tahun bisa mulai nih yo people atau keluarga sentul yang lihat menyaksikan ini boleh datang mulai dari 2 tahun. 2 tahun itu sebenarnya apa aja yang akan dilakukan di dokter gigi pasti gimana ya, jangan mengharapkan datang ke dokter gigi itu akan diapain gitu, akan dilakukan tindakan gitu ya. Betul, karena banyak cerita dok orang tua biasa nakut-nakutin anak, kalau nakal nanti dibawa ke dokter gigi. Nah itu jadi kesannya tuh dokter gigi itu menyeramkan gitu ya, sebenarnya enggak ya. Enggak, nah cuma memang ke dokter gigi itu beda sama ke dokter anak. Mungkin kalau dokter anak kan kendalanya akan divaksin, akan disuntik, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dokter gigi itu dari kursinya aja sebenarnya itu udah menakutkan loh. Maksudnya ini apa gitu kalau anak kecil yang baru datang. Jadi intinya datang untuk periksa 2 tahun awal usia itu adalah memperkenalkan terlebih dahulu. Ada loh yang namanya dokter gigi. Di dokter gigi ini ada kursi gigi yang sebegitu serunya gitu ya, dengan lampu yang cukup terang gitu ya. Terus ada alat-alat yang kelihatannya kok tajam-tajam dimasukin ke dalam rongga mulut, itu sesuatu yang baru untuk anak-anak. Jadi mungkin kalau misalnya datang itu bertahap, perkenalan dulu, kita cek dulu kondisi gigi awal giginya anak tersebut seperti apa, barulah nanti kalau misalnya rasa kepercayaan anaknya sudah timbul, mau tuh seneng banget ke dokter gigi. Apalagi kadang-kadang dokter giginya baik banget, sudah dikasih stiker atau mainan. Betul banget nih dok. Datang semangat. Intinya buat bunda ataupun orang tua di rumah, pertama pastinya lebih mengenalkan dulu dokter gigi ya. Tapi mengenalkan harus yang baik-baik ya. Misalnya di dokter gigi itu ada ini loh, seperti yang kita ceritakan tadi, ada kursi yang ada lampunya. Kemudian ada apa, nanti dapat stiker atau apa. Nah nanti ya bisa langsung datang ke RSCA Sentul aja ya yang pengen cek kesehatan gigi. Dan lagi buat you people juga yang mau belanja nih dok, boleh ya, langsung aja datang ke Jogja Cikampek. Kita lagi ada banyak promo spesial banget di November ini, promosinya bulan si buah hati. Untuk kebutuhan anaknya ini kami sediakan lengkap banget, mulai dari lantai 1 fashion sampai ke lantai 2 supermarketnya. Dan pastinya ada banyak promo menarik ya. Seru banget Mbak. Seru, pokoknya belanja ke Jogja seru banget ya. Iya benar. Apalagi dok, setiap weekend kita juga bagi-bagi balon. Wah, betul ya. Nanti boleh di RSCA Sentul juga bagi-bagi balon ya. Buat anak kecil datang periksa gigi langsung dapat balon bisa tuh. Nanti saya bawa anak saya ke sini. Hayu ya, siap. Boleh, buat you people yang masih mau bertanya lagi bisa ya. Masih ada hadiah, ada berapa total hadiahnya? Ada 3 ya, ada 3. Ada 3 buat you people. Tadi yang bertanya sudah banyak ya kak ya sebetulnya ya. Nanti langsung kita pilih aja ya salah satunya yang akan mendapatkan hadiah. Nanti langsung kita DM di Instagramnya. Ya selamat pokoknya nanti ya kalau buat yang dapat. Ya, tapi tadi pertanyaannya seru-seru sih Mbak. Pasti ya, seru-seru banget. Boleh. Dan terima kasih juga nih buat Dokter Anin yang sudah menemani Risa juga di kesempatan siang hari ini. Jauh-jauh dari mana tadi dok? Dari Cikampek ke mana? Ke Cikampek lagi. Iya, terima kasih saya juga diundang ke sini ya Mbak, dalam hari memperingati Hari Kesehatan Nasional ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol pagi kita. Menjaga senyum sehat selama masa pandemi, kita mulai bahasnya tadi dari yang usia dini ya, sampai yang ibu hamil juga ada. Dan terima kasih juga buat you people yang sudah join live di kesempatan siang hari ini. Dan informasi lagi buat you people yang mau ke RSIA Sentul ya, di sini di RSIA Sentul juga tidak hanya melayani untuk kandungan dan juga anak, tapi juga sudah menyediakan spesialis gigi. Kemudian ya ada juga di sini
THT betul, kemudian bedah umum ataupun yang mau rawat jalan ataupun rawat inap laki-laki dewasa itu juga sudah bisa di RSIA Sentul ya. Sekarang mudah banget yang mau belanja hemat langsung datang ke Jogja Cikampek. Terima kasih sekali lagi buat Ibu dan buat Dokter Anin. Terima kasih dokter ya. Terima kasih, selamat siang dan terima kasih juga selalu menjadi pelanggan setia Serba Jogja Cikampek.